Kenapa lu, Jim? Gini mah itu jadi overthinking deh. Kalau misalkan gue gak akan terima dari semua jalur itu, berarti gue ulang tahun depan dong. Oh alah, waktu di bulan gagal itu. Ya elah, Jim, tenang aja. Kayak itu gak sebut yang lo pikirin tau. Nah, bukannya kalau misalkan kita diam-diam, kita harus ulang tahun depan deh. Jadi kita akan bersama setahun. Enggak lah, selama lo gap ya, lo bisa cari pengalaman kerja, lo bisa ikut seminar, dan lo juga bisa ngelakuin hal-hal yang masih perlu lo lakuin selama persiapan PTN kemarin. Ya udah, kalau lo bingung, mending ikut gue aja. Yuk. Yuk. Halo teman-teman, balik lagi di rangkaian acara Kampus Day 2022, yaitu Tosan alias Talk Show Santai. Nah, sayang banget nih, Tosan tuh udah mencapai episode terakhirnya. Nah, kali ini kita bakal bahas soal orang-orang yang ngambil kesempatan di tahun berikutnya, yaitu gap year. Nah, sebelum kita mengetahui gitu, apa sih itu gap year? Mungkin kita kenalan dulu gitu sama pembicara-pembicara keren yang udah hadir nih. Mungkin bisa kenalin Kak nama dan panggilannya. Dari dulu ya? Iya. Ya semuanya kenalin, nama gue Muhammad Wisam Hadi Suro, biasa dipanggil Wisam. Oke, halo Kak Wisam. Silakan. Oke, semuanya kenalin, gue Farah Tessa Benedikta, gue biasa dipanggil Tessa. Oke, halo Kak Tessa. Nah, boleh dong tolong ceritain nih Kak Tessa dan Kak Wisam, apa sih universitas dan jurusannya? Dari Kak Wisam silakan. Oke, boleh. Gue dari Universitas Indonesia, jurusan akuntansi 2021. Oke, kalau Kak Tessa? Oke, kalau gue alhamdulillah tahun ini dari SBM, gue berkesempatan buat kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oke, wih, keren banget ya pembicara-pembicara kita nih dua-duanya dari UI. Wih. Nah, boleh ceritain dong Kak, apa sih yang dipelajarin gitu di jurusan kakak masing-masing? Mungkin bisa dimulai dari Kak Tessa gitu. Kalau dari jurusan aku udah jelas lah ya, Fakultas Kedokteran gitu kan. Pasti belajarnya tentang medis, hal-hal yang berbau medis. Tetapi selain itu tuh kita juga belajar bagaimana cara kita berkomunikasi sama orang gitu. Pasti kan kalau misalnya dokter nanti ketemu pasien kan. Iya. Nah, cara kita berbicara sama pasien, cara kita membuat nyaman pasien itu juga diajarin di jurusan aku. Terus mungkin poin penting juga dari jurusan aku tuh nggak selamanya akademik gitu ya, karena kan orang lihatnya dokter wah kerjanya belajar mulu, belajar pinter mulu. Nggak kayak gitu, karena kami itu yang aku lihat nih sejauh ini di fakultas aku tuh kita semua tuh sama-sama berkembang, nggak cuma di akademis, kita berkembang di non akademis juga. Bagaimana cara kita people management, time management itu semuanya diajarin gitu sih. Berarti nggak cuma belajar materi doang ya? Iya benar. Oke, Kak Wisam belajar apa aja nih? Gue kan akuntansi ya, Iya. itu lingkup di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kan. Jadi nggak jauh dari ekonomi sama siklus akuntansi gitu, mulai dari jurnal umum yang kita pelajarin kelas 12 kan, jurnal umum, terus buku besar, neraca gitu-gitu, sama ya ini sih tentang kayak finance gitu, tentang keuangan, laporan keuangan gitu-gitu. Oke, finance ya. Oke, mungkin lanjut aja nih. Mungkin teman-teman yang di rumah juga penasaran gitu. Apa sih gap year itu gitu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Wisam. Menurut gue ya. Iya. Menurut gue gap year itu apa ya? Orang yang ngambil jeda waktu setelah lulus SMA. Jeda waktu itu kayak apa ya? Dia tuh ngisi hal-hal yang dia pengen gitu buat persiapan buat masuk kuliah di tahun berikutnya gitu. Oke. Menurut gue gitu sih. Kalau Kak Tessa gimana? Itu kan tadi Kak Wisa menjelasin secara definitif ya. Iya. Kalau bagi gue nih, ini gue mungkin jelasinnya kayak my version of gap year gitu. Kalau menurut gue, bagi gue gap year itu berarti sarana, tempat dan jangka waktu di mana kita tuh belajar untuk bertanggung jawab atas diri sendiri. Jadi kan kalau misalnya gap year itu kan kita nggak punya sistem ya untuk kayak mengatur kita kapan harus belajar untuk ulangan, kita harus ngerjain tugas. Sementara kalau gap year itu kita benar-benar 1 tahun itu terserah kamu belajar, kamu tanggung jawab atas jadwal yang kamu bikin sendiri dan kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu pelajarin gitu. Lebih bebas pokoknya. Iya, bebas. Tetapi kamu menentukan sendiri gitu. Bebasnya itu apakah akan bebas yang memberikan benefit ataukah akan menjadi bebas yang sebebas-bebasnya sampai
akhirnya membuat kamu terpuruk gitu. Nah di situ kamu disuruh untuk menentukan pilihan dan nanti hasilnya keluar 1 tahun kemudian apakah pilihan yang kamu lakukan itu benar atau enggak. Itu sih intinya. Nah mungkin gue juga penasaran nih Kak, kalian tuh selama satu tahun ini selain belajar nih demi mengejar PTN impian, kalian tuh ngapain aja sih selain belajar gitu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Tessa. Kalau aku mungkin aku sih lebih ke arah aku ngambil part time ya, jadi aku kerja gitu. Aku mulai ngajarin anak SD gitu sambil kayak aku belajar bagaimana cara aku mengontrol emosi sama anak kecil, bagaimana cara aku mengajari. Terus juga kalau misalnya kalian tahu piramida belajar, piramida belajar itu ada yang paling atas tuh tingkat retensi paling tinggi tuh mengajarkan orang lain. Jadi ketika kamu mengajarkan orang lain, kamu juga belajar. Dan kamu biasanya mendapatkan tingkat pemahaman paling tinggi di situ. Nah, dengan aku ngajarin orang lain, dengan aku kayak les gitu, selain aku mendapatkan benefit berupa cuan dalam tanda kutip, aku juga belajar, aku juga mengasah pengetahuan yang aku punya gitu. Dan secara nggak langsung aku bisa mulai dari hal kecil aku bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke. Nah, kalau Kak Wisam ngapain aja sih nih selama 1 tahun ini selain belajar gitu? 1 tahun ini ya. Jadi tuh pas awal gap year, gue nyadar kalau kemampuan bahasa Inggris gue tuh masih kurang kan. Jadi gue mikirnya gue pengen belajar bahasa Inggris. Jadi gue sama orang tua gue tuh nentuin atau kayak buat decision kalau gue perlu ke kampung Inggris. Jadi gue tuh pergi ke kampung Inggris 4 bulan. Di situ gue belajar sama ketemu banyak orang. Selain belajar bahasa Inggris, gue juga kayak apa ya? Belajar pelajaran hidup sih dari teman-teman juga. Soalnya kayak banyak teman-teman tuh yang hitungannya udah nggak kayak semuda kita gitu loh. Jadi kan orang-orang mikir kayak udah umur segini tanggung lah belajar kayak gini. Dan mereka tuh kayak udah ada yang lulus kuliah dan lain-lain, mereka mau buat belajar lagi dari awal, dari basic banget. Ya jadi menurut gue tuh nggak merasa sendiri gitu. Iya, gue tuh nggak merasa sendiri di situ. Jadi gue kayak belajar lagi. Gue tahu kalau nggak ada kayak apa ya kata telat buat semuanya gitu lah, bisa mulai dari awal gitu kan. Jadi tuh gue tuh pergi ke kampung Inggris sama paling pulang dari kampung Inggris itu gue kayak belajar hal-hal baru sih, kayak ngatur diri gitu-gitu sama ya beberapa hal baru lah. Oke. Nah berarti itu kan dari beragam usia ya di kampung Inggris ya? Betul. Itu kalau di kampung Inggris itu Kak udah mulai belajar belum sih kayak UTBK gitu? Apa emang pure belajar bahasa Inggris aja? Waktu itu sih jujur ya gue pas di sana kayak apa ya, banyak mainnya juga sih, dan belajar buat UTBK tuh kayak nyicil aja, kayak dikit-dikit, kayak semut-semutnya aja lah. Misalnya lagi kosong belajar. Soalnya kan di sana juga schedule-nya tuh penuh ya, dari pagi sampai itu kayak malam gitu belajar bahasa Inggris kan. Dan misalnya malam itu diantara gue main sama teman atau gue baru belajar UTBK buat UTBK tahun depan gitu. Oke, seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke Q&A, karena namanya ini talk show santai, jadi kita boleh minum dan makan-makan dulu. Mungkin minum dulu Kak, makan dulu. Tadi udah minum gue ya. Iya, gue juga udah kayak. Gak apa, kita minum lagi aja. Gue belum mau sih, gue barusan minum. Mungkin mau dicicip Kak snacknya? Gak apa-apa juga. Iya, santai aja. Tadi udah dibuka kok, jadi kita udah nyobain. Enak ya tapi ya? Snack ini enak banget. Oke, masuk. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih alasan kalian gitu memilih mungkin atau malah terpaksa untuk gap year gitu? Mungkin dari Kak Wisam misalnya. Kalau gue personally ada apa ya, kayak di tengah-tengah gitu sih. Yang pertama tuh gue gap year karena terpaksa. Dulu tuh gue daftar di beberapa perguruan tinggi negeri ya, beberapa perguruan tinggi negeri tuh nggak keterima semua, kayak mulai dari SBM, Mandiri itu gue nggak keterima. Terus sama apa ya, pertimbangan kedua itu gue sama orang tua gue tuh nentuin kayak gimana nih, mau lanjut swasta atau mau gap year gitu kan. Nah tapi ditanya lagi, misalnya swasta nanti mau nyobain perguruan tinggi negeri lagi nggak tahun depannya. Terus gue pengen banget kan nyoba PTN lagi, kayak apa ya, pengen nyobalah masuk PTN, soalnya di keluarga gue nggak ada yang masuk PTN gitu kan. Nah jadi gue pengen nyoba masuk PTN tahun depannya. Terus gue mikir kayak misalnya daftar swasta sayang ya duitnya. Tahun depannya kan kayak misalnya daftar keterima terus uangnya angus aja. Terus ya gue nentuin kalau ya udah
gue belajar lagi aja mandiri, bener-bener kayak udahlah lepas aja, gak usah swasta dulu, bener-bener gap year aja dulu. Nah terus di situ gue kayak berusaha buat maksimalin peluang di situ sih, kayak gitu. Nah, kalau Katesa sendiri gimana sih alasannya? Kalau aku sih dulu tuh, jadi sebelum aku SBM tuh aku tuh udah kayak menimbang gitu loh. Jadi nanti ketika aku SBM yang mau aku korbanin waktu atau masa depan gitu. Karena aku tuh dari kecil tuh emang pengen jadi dokter gitu kan. Dan ayahku tuh lulusan UI kan. Jadi kayak pengen jadi dokter tapi pengen kayak papa juga gitu, pengen anak UI gitu. Tapi kan. papa juga UI, maksudnya dokter? Oh bukan, papa fakultas lain. Oh, oke. Cuma waktu itu aku ngelihat almetnya kan kayak keren banget gitu, jakun kuning-kuning gitu ya benar. As a child it means a lot gitu kan. Terus kayak setelah aku kayak berunding gitu kan sama orang tua juga, aku dapet nih kayak kenal Kak Raisa nggak? Kak Raisa sama nih mungkin 2 tahun di atas aku. Jadi dia itu juga FKUI angkatan atas aku ya, 2019 dia gap year kan. Nah Kak Raisa itu tuh role model aku banget. Jadi saat aku mau SBMPTN terus kayak aku berunding sama orang tua ya pastinya kan kayak nggak setuju lah ya gap year gitu. Cuma aku ngomong sama mereka bahwa kalau tahun ini aku nggak bisa, aku nggak mau nurunin mimpi aku buat masuk FKUI gitu. Jadi tahun ini tuh aku bener-bener kayak tahun lalu tuh aku bener-bener kayak kalau aku nggak mau FKUI ya udah nggak dapet, nggak apa-apa gitu, aku gap year aja gitu. Dan ternyata kenyataannya emang aku nggak dapet tahun lalu kan. Nah di situ makanya kayak aku emang hati-hati ya juga kalau misalnya mau gap year kayak gitu tuh, gambling juga karena kan gitu kan, belum tentu juga tahun depannya kamu bakal masuk gitu kan. Nah tapi kembali lagi dengan keusaha dan niat kamu gitu. Nah makanya ketika kita sekarang ngomongin niat, kalau memang kamu alasannya gap year mungkin karena terpaksa atau karena apa, kalau menurut aku mending jangan gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu udah niat, kayak tadi Wisam juga kan dia niat banget untuk masuk PTN gitu kan. Nah dari niat itu nanti kedepannya tuh untuk melangkah tuh lebih gampang gitu. Aku niat untuk gap year jadi dari awal. Jadi ini mungkin aku juga agak membenarkan stigma bahwa gap year itu kumpulan orang-orang gagal ya gitu. Nggak selalu gitu, nggak selamanya seperti itu, karena untuk gap year itu kamu butuh niat yang konkret gitu, butuh niat yang kuat, dan karena ngejalaninnya ke depan itu nggak gampang gitu. Itu aja sih. Karena balik lagi ke tadi ya, karena emang sistem belajarnya juga benar-benar bebas ya Kak? Iya, benar. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih pandangan keluarga atau mungkin teman gitu dari Kak Wisam dan Kak Tessa sendiri gitu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Wisam. Kalau pandangan ke gue pas gue gap year itu, dari teman-teman tuh jujur mereka tuh pada suportif banget pas UTBK. Jadi nemenin di sana? Iya, nemenin di sana. Gue ujian sendiri, tapi yang kesana tuh 4 orang. Wih, 4 orang. Ya terus gue bersyukur banget sih kayak punya mereka sama teman-teman yang lain juga support gue, keluarga juga, orang tua gue, kakak-kakak gue tuh kayak juga nggak malu lah, terus support banget gue tuh gap year, kayak ini keputusan gue. Gue didukung banget buat ngambil keputusan itu. Dan ya mungkin ada beberapa kayak keluarga yang nggak support juga, kayak kenapa sih gap year dulu, kenapa nggak langsung ini dulu, sayang 1 tahunnya gitu kan. Terus yaudahlah nggak apa-apa, gue tetap tetap yakin sama tetap niat dari awal gue kan juga nggak gitu kan. Gue pengennya pengen nyoba banggain orang tuh buat masuk PTN gitu. Kayak gitu sih. Kalau Kak Tessa gimana nih pandangan keluarga atau temennya? Kalau gue kan orangnya family oriented banget ya. Jadi jujur tuh pas gue gagal SBM tahun lalu tuh, gue I shut myself from the world gitu kan. Kan ada temen yang kayak ada yang temen yang benar-benar temen deket gitu kan. Nah jadi ketika gue off semua sosmed nih, karena kan gue ngerasa gue butuh ketenangan gitu ketika gue gap year. Gue jujur aja gue mungkin nggak siap gitu ngelihat teman-teman gue masang Twibbon atau segala macem gitu kan. Gue juga gitu. Ya kan, makanya kan gue nge-off sosmed, benar-benar nge-off sosmed selama gap year. Nah teman-teman yang gue bilang deket ini gue hitung sebagai keluarga ya. Jadi mereka itu sangat-sangat suportif sih, karena kan gue tadi gue juga udah cerita kan, kalau misalnya keputusan gue buat gap year ini udah gue omongkan sama mereka dari awal gitu kan. Gue udah bilang kalau misalnya gue nggak masuk
FKUI tahun ini, gue mau nyoba lagi tahun depan. Ketika kalau misalnya tahun depan gak masuk, barulah dibicarakan gitu. Nah karena itu mereka support nggak cuma dengan cara kayak ngasih semangat atau apa segala macam, tapi mereka juga support secara utuh gitu, financially. Terus kayak mereka juga berusaha untuk, pasti kan ada ya komentar negatif gitu kan dari tetangga, dari segala macam, saudara jauh gitu kan. Nah mereka tuh juga mensupport gue dengan membentengi gue dari kalimat negatif itu gitu. Jadi ketika ada orang nanya misalnya anaknya kemana, gap year gitu, terus ada yang mencibir gitu, ntar mereka yang jadi tameng gue. Jadi mereka make sure kalau misalnya gue nggak denger kalimat itu dan gue nggak down karena kalimat itu gitu. Jadi ya kalau dibilang sih suportif atau enggak, sangat-sangat suportif sih mereka itu. Dan gue bersyukur gue bisa berada di lingkungan yang kayak gitu, karena support system itu penting banget nggak sih Sam kalau misalnya untuk gap year. Alhamdulillah begitu. Nah selanjutnya nih Kak, gimana sih cara kalian nih buat nyatur jadwal belajar? Karena kan emang bebas banget gitu ya, dan kita nggak belajar lagi di kayak formal di SMA. Mungkin bisa dimulai dari Kak Tessa, silakan. Ini secara teknis ya. Yeah. Secara teknis tuh dulu gue jadwal belajarnya benar-benar belajar nonstop. Ini gue nggak bohong. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam tuh gue benar-benar nggak berhenti. Jadi kayak misalnya pagi gue les nih, kan les cuma Senin Rabu waktu itu kalau nggak salah. Jadi gue les sampai jam 12, terus habis itu gue pulang paling isoma sejam. Habis itu gue benar-benar megang buku, benar-benar kayak yang namanya game, terus kesenangan. Kayak gue aja nggak berani nonton TV show dulu tuh sumpah, karena gue takut kayak masuk ke fandom baru kan. Terus kayak akhirnya waktu gue tersita untuk nyari-nyari googling tentang mereka, TV show itu, tentang mereka gitu kan. Makanya gue membatasi diri gue dari hal-hal yang menurut gue emang bisa buat jadi distraksi gitu kan. Terus tadi kan gue juga udah bilang ya, gue nonaktifkan sosmed gitu. Jadi kalau misalnya ditanya spesifik ada cara belajar untuk bisa dapetin itu atau enggak, gue jawab nggak ada, karena gue benar-benar belajar dan gue benar-benar ngulang materi. Gue Sabtu Minggu tryout, dan gue make sure kalau misalnya apa yang gue pelajarin itu benar-benar nempel di otak gue. Terus kan tadi Kak Tessa juga bilang gitu, kayak belajar efektif. Itu mulai dari kapan sih Kak belajarnya? Aku mulai belajar itu sebagai coping mechanism sih dulu. Jadi kayak aku kan gagal nih SBMPTN. Nah cara aku untuk coping sama kegagalan aku itu aku belajar dulu tuh. Jadi bener-bener kayak aku gagal simak 2 hari, kemudian aku langsung belajar. Dari habis gitu. Gagal simak. Jadi kayak aku tuh nggak mau ngerasain dulu gitu, nggak mau kayak ngerasain kalau aku tuh gagal gitu. Aku selalu bilang ke diri sendiri kalau ini kan pilihan kamu gitu. Kembali lagi kayak kamu emang, karena sedih kan pasti kan, gimana sih SBM nggak dapet, simak nggak dapet gitu kan. Apalagi kita pengenin banget ya. Apalagi sesuatu yang emang impian dari kecil gitu. Makanya mulai belajar efektifnya dari mana, kalau aku benar-benar 2 hari setelah simak, dan itu berhenti H-1 aku mulai UTBK. Oke, nah kalau Kak Wisam sendiri nih, gimana sih cara ngatur jadwal belajarnya? Kalau cara ngatur jadwal belajar, yang kayak tadi gue bilang kan gue sempat ke kampung Inggris dulu ya. Jadi tuh gue di situ misalnya itu ngatur waktu kayak sebebasnya sih, semutnya gue aja. Gue misalnya ada waktu kosong, gue belajar atau main gitu kan. Soalnya gue nyadar kayak culture gue tuh bukan kayak hustle culture gitu. Gue nggak bisa kayak terus-terusan belajar 24/7, kayak belajar terus gue nggak bisa. Gue butuh refreshing juga. Jadi pas gue intensif itu setelah pulang dari kampung Inggris, gue belajar. Misalnya nih gue nentuin waktu sehari tuh, waktu itu gue sempat baca di sosial media gitu, gak usah kayak banyak banget. Gue misalnya pagi 2 jam, siang 2 jam, malam 2 jam gitu kan. Jadi kayak 6 jam per hari aja kan. Nah itu pas misalnya 2 jam pagi itu, terus gue kayak lanjut nonton series gitu. Iya, terus misalnya gitu ya? Iya, kayak sambil refreshing gitu lah, kayak biar nggak terlalu stres banget. Terus kan gue juga nggak les ya, jadi tuh gue bener-bener ngatur apa yang pengen gue capai hari ini. Misalnya hari ini gue segini, hari ini gue segini. Terus pokoknya gue udah tahu misalnya hari ini gue hamin berapa, gue usahain udah habis materinya, jadi sisa itu tinggal kayak latihan soal aja. Nah terus yang gue kayak refreshing itu sampai kayak seminggu sebelum UTBK sih. Kayak hamin seminggu UTBK itu gue kayak udah ngerasa kayak Tessa gitu, belajar tuh kayak coping mechanism gue. Gue sampai belajar terus
misalnya gue istirahat atau lagi makan, itu gue nonton YouTube sambil kayak lihat pembahasan soal gitu loh. Pembahasan soal sama speednya itu gue tambahin jadi 1,5. Jadi kayak biar gue nggak terlalu lama di situ. Terus misalnya gue play, kan ada soalnya dulu. Soalnya dulu, terus gue nyoba jawab dulu tanpa coret-coret, tanpa apa. Gue lihat soalnya dulu, gue pause, terus gue jawab sendiri, baru gue lihat KJ-nya kayak gitu. Paling kayak gitu sih. Dan menurut Kak Wisam tuh efektif berarti? Bagi gue efektif, soalnya kan kembali ke diri masing-masing juga ya. Kayak yang efektif di gue bisa jadi nggak efektif di yang lain kan. Kayak gitu sih. Oh iya, mungkin izin klarifikasi juga, kayak gue nggak refresh nggak nonton TV dan TV show dan game itu bukan berarti gue nggak refreshing ya. Jadi gue tuh cuma menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya bisa adiktif gitu. Kalau TV show sama game itu kan pasti adiktif, iya kan? Bener. Dia kenal gue dari Game of Thrones. dari gue masih SD dan dari gue masih SMA kelas 1, dan dia emang tahu kalau misalnya gue tuh orangnya gampang adiktif, dan itu tuh benar-benar gue eliminasi banget sih waktu gue gap year. Terus juga satu lagi emang yang paling penting tuh kita ngerasa nggak sih Sam, kalau misalnya gap year itu ketika lu menghabiskan waktu untuk refreshing, lu merasa bersalah banget, ya kan? Kayak, nah itu misalnya gue refreshing kebanyakan ya, tadi kan gue bilang kan kayak pertimbangan butuh yang refreshing, penting. tapi refreshing itu juga kayak nggak selama itu. Yang penting gue kayak udah nonton film 2 jam bisa istirahat lah, otak gue nggak tegang banget gitu kan. Jadi misal gue refreshing kelamaan, gue kayak sayang banget waktunya, kebuang-buang gitu doang, kayak gitu sih. Mungkin langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak kesan kalian selama gap year, karena worth it gak sih gitu buat nunggu 1 tahun untuk ngejar mimpi kalian gitu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Wisam dulu ya. Worth it atau enggak ya? Menurut gue worth it banget sih. Soalnya gue nyadar kayak tahun lalu tuh gue belum siap apa-apa. Mental gue kayak masih kekanak-kanakan banget. Terus gue waktu itu tuh bener-bener hustle culture gue banget itu pas tahun itu. Pas tahun sebelumnya itu, gue tuh dulu bener-bener kayak belajar sampai jam 5 pagi. Kayak itu otak gue hancur banget, parah, kayak malah bangun siang, ntar pusing bangunnya, kan gak sehat banget ya buat tubuh ya. Bener-bener. Terus kayak gitu, apa sih, gue mikirnya tuh kayak gue kekanak-kanakan juga. Kayak dulu tuh bener-bener idealis banget lah gue orangnya. Terus tahun sekarang tuh gue kayak harus realistis sih. Terus gue juga belajar banyak kan dari kayak tadi ketemu teman-teman baru, terus ketemu orang kayak, ya pokoknya gue dapat banyak pelajaran lah dari mereka kayak gitu. Oke. Kalau kata saya? Kalau gue ya pasti worth it lah. Karena gini loh, tapi gue belum merasa itu worth it ketika SBMPTN hasilnya keluar gitu. Gue merasa itu worth it pas gue pertama kali pakai Jakun. Tuh baru berasa banget kayak ketika gue pakai Jakun, gue berasa bahwa diri gue yang tahun lalu tuh nggak pantas dapetin ini gitu. Tapi kalau sekarang gue udah bisa make, berarti gue emang udah pantas gitu. Ada improvement di banyak aspek gitu. Nggak cuma di akademis, di kesehatan juga gue jauh lebih sehat daripada ketika gue SMA. Dan gue secara mental lebih siap untuk masuk kuliah dibandingkan gue tahun lalu. Nah, mungkin kita lanjut aja kali ya ke closing statement gitu. Ada nggak sih mungkin Kak Wisam dan Kak Tessa yang mau dibeliin buat ke teman-teman yang nonton ke closing statement? Mungkin dari Kak Tessa dulu, silakan. Kalau dari aku mungkin gini, closing statement aku gini, jangan pernah turunin mimpi hanya karena kamu merasa bahwa diri kamu tuh nggak bisa. Karena gini loh, kapabilitas seseorang itu nggak ditentukan dari apa yang dia bisa lakukan. Itu namanya fixed mindset, dan itu tuh harus banget diubah sebelum kamu masuk kuliah. Nanti kalau kamu kuliah dengan fixed mindset, kamu nggak akan bisa berkembang di situ. Sementara kuliah adalah tempat di mana kamu harus berkembang menjadi seseorang yang lebih baik, bahkan menjadi versi terbaik diri kamu gitu. Kalau kamu belum bisa punya growth mindset sebelum kamu masuk kuliah, ya kamu nggak akan bisa mendapatkan benefit kuliah secara utuh gitu. Jadi kalau kamu merasa kayak aku nggak mungkin bisa nih masuk PTN ini, itu bukan kamu yang ngomong, itu rasa takut kamu yang ngomong gitu. Aku nggak bisa nih kayaknya gap year, oh itu rasa takut kamu yang ngomong, bukan diri kamu. Aku yakin versi terbaik diri kita bisa kita capai kalau misalnya kita berusaha keras gitu. Nah, kalau Kak Wisam sendiri closing statement, silakan. Kalau closing statement gue buat teman-teman semua, khususnya yang gap year ya, gak usah malu. Kayak
Kalau dari gue lu gap year nggak usah malu, tenang aja. Kayak gue pernah dengar pepatah, nggak apa-apa lu ambil langkah mundur 2-3 langkah itu buat, dan 2-3 langkah itu lu siapin buat ngambil ribuan langkah ke depannya. Kayak buat kayak lari misalnya kan kita butuh ancang-ancang dulu buat lari ke depannya kan, kayak gitu. Terus apa ya, menurut gue sih yang pertama tadi nggak usah malu, yang kedua jangan takut. Iya, jangan takut sama apa yang pengen lu ambil gitu. Udah terjang aja, babat aja bis menurut gua. Kayak ya udahlah, lu udah kayak gini, masa mau stuck di situ aja? Ya nggak sih? Benar. Jadi kayak udah langsung aja hajar, kayak gitu. Menurut gua itu aja sih. Oke, itu ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada pembicara-pembicara kita karena udah memberi ilmu yang pasti sangat bermanfaat gitu buat teman-teman yang lagi dan mau mungkin berencana untuk gap year. Oke, sampai jumpa di rangkaian acara Campus Day 2022 berikutnya. Dadah kalau. Ternyata bener emang kata lu, gap year itu gak cuma belajar doang. Nah, jadi sekarang lo nggak perlu risau lagi soal masalah gap year. Iya sih, sekarang gue jadi gak overthinking lagi deh. Nah, kalian udah selesai ya? Udah. Karena kalian sudah sampai di ruangan yang paling ujung, artinya kalian sudah menyelesaikan rangkaian acara pada acara tersebut. Apakah kalian sudah memiliki pandangan yang lebih luas mengenai kalian akan kemana ke selanjutnya? Udah sih. Oke, baik, kalau gitu saya punya sesuatu untuk kalian. Oh ya, ini tabnya. Terima kasih ya.